Oke, Mas Puput, Ah, ini kita terkendala buat naikin ke on air, jadi kita nggak tahu gimana, seperti apa. Tapi yang jelas Mas Puput bisa ngasih gambaran seperti apa kejadiannya, silahkan. ini aja ya. Eh, Intinya aja yang klik Mas ya. Soalnya di kamarnya ibu itu pernah ini eh, ada penampakan. Halo? Iya, Mas Puput, kita tuh menyimak, jadi silahkan bisa diceritakan Oh, lebih detail, lebih panjang, nggak apa-apa, gitu. oh iya, oke Mas. Yang tadi berawal dari ini ya. Saat ibu pulang dari Sadranan itu, terus ibu itu yang berubah aktivitasnya jadi eh, pendiam, terus nggak lama terus jadi seperti eh, hilang kontrol, jadi nggak kontrol itu ibu, terus seperti apa ya, kayak orang bingung, orang ketakutan, terus suka ngomong ngelantur, dari yang mungkin suka bilang eh, aku piye iki. Terus nanti ada lagi kalimat juga yang muncul, aku pengen balik, iki ora omahku, iki dudu omahku. Dari situ terus semakin hari itu semakin nggak kontrol, itu sempat sampai empat hari 5 hari itu nggak tidur dan sama nggak makan. Jadi aktivitasnya kayak orang bingung, jalan ke sana kemari sampai uh, pas puncaknya itu ibu hilang kendali. Ya kurang lebihnya seperti apa ya, orang kesurupan. Dan di situ keluarga tetangga pada datang, sempat dari pihak keluarga saya, terus adik sepupu, terus adik dari ibu itu megangin. Ada 3 sampai 4 orang itu megangin, tapi nggak bisa semua, kalah artinya. Sampai akhirnya ibu itu kita bawa ke rumah sakit. Nah, setelah di rumah sakit, ternyata sebelum ibu hilang kendali ini, ibu itu pernah cerita sama istri kalau ibu di kamar itu beberapa hari, antara 2 hari katanya, 2 hari itu tidur seperti dijaga sama sosok laki-laki. Jadi laki-lakinya itu di samping kanan ibu, nyender di tembok. Nah itu tapi nggak gimana, cuman seperti ngejaga ini ibu. Nah ternyata setelah itu ya terus kejadian ibu yang hilang kendali, hilang kontrol, terus ngomong yang lantur segala macam, sampai akhirnya kita pihak keluarga kewalahan semua. Akhirnya kita bawa ke rumah sakit karena pihak keluarga kan takut karena ibu nggak konsumsi makan minum beberapa hari dan nggak tidur. Inisiatif kita biar ibu itu dapat infus dan biar tenang itu. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa pulang. Ya kurang lebihnya seperti itu, Mas.
Cuman saya nanya, ini tuh sebenarnya sosok laki-laki nih yang di kamar ibu itu memang dari rumah atau dari luar rumah? Oke, Mas Febri, bagaimana Mas Feb? Ya, selamat malam Mas Puput. Ya, malam Mas Febri. Ya. Sebelumnya saya mau bertanya, mohon maaf sekali ya ini ya Mas ya. Suami ibu masih ada atau sudah almarhum Pak Mas? Sudah almarhum 2012. Ya. Suami ibu itu maksudnya berarti bapaknya Mas. Iya, Bapak. Ya. Jadi yang saya tangkap ya Mas ya gini. Sosok yang sempat dilihat sama ibu gitu ya, yang waktu di kamar itu adalah sosok jin yang ada di sekitaran rumah yang membo menjadi apa ya, kayak perawakannya, bahkan wajahnya itu mirip bapak gitu, almarhum gitu. Dan sosok tersebut kayak menyerangnya itu menyerang ke mental ya kalau menurut saya gitu. Jadi habis kejadian yang ibu sempat lihat sosok tersebut, sosok ini terus mengikuti Mas gitu. Sosok ini terus mengikuti, mencari kelemahan ibu ya kalau menurut saya. Ini kayak menggoyahkan mental gitu loh Mas. Karena yang sempat saya tangkap, sosok tersebut sempat mengeluarkan kalau ibu itu mau diajak gitu. Otomatis kan kalau orang diajak seperti itu kan otomatis kan kena ke mental, ke pikiran kita gitu ya. Jadi yang saya tangkap seperti itu Mas. Sosok ini memang ada gitu, tetapi sosok ini membo-membo gitu ya. Jin yang ada di sekitaran situ membo-membo gitu loh Mas. Itu memang dari sekitar, asli memang dari sekitar, atau mungkin bentuk dari sebuah kiriman? Ya. Kalau yang saya tangkap ya, ini sebenarnya saya sudah nggak mau mengarah ke situ sebenarnya ya Mas, tetapi karena Mas Puput bertanya gitu ya, ya mau nggak mau gitu. Ini yang saya tangkap dari tadi, memang sosok ini sosok yang apa ya istilahnya, suruhan atau disuruh orang gitu Mas. Gitu. Tapi kenapa momentumnya sesudah nyadran Mas Febri? Gini Mas, sebenarnya sosok ini sudah sebelum dari sadranan tersebut ya, sosok ini sudah ada gitu Mas. Sudah kayak ngikutin gitu ya. Dia kayak mencari kelemahan, mencari kelengahan ibunya Mas Puput gitu. Mungkin pada waktu itu kondisi mental, kondisi badannya kurang fit juga, dan akhirnya sampai apa ya, kena lah gitu. Oke. Kalau menurut saya seperti itu. Ya. Tapi apa ya? Ketika si sosok ini sebenarnya sudah ngikutin sejak lama, tapi gongnya dibikin seolah-olah habis sadranan,
saya jadi kepikiran kayak jangan-jangan itu kayak taktik gitu nggak sih Mas Febri? Kayak biar orang tuh keselimur ya, itu Ya. kayak keselimur bahwa Ya, oh enggak kok ini bukan karena sosok ini, karena mungkin kemarin ketempelan nih habis dari kuburan betul. atau apa gitu-gitu kali ya Mas. Ya, Kadang mikirnya ke situ. salah satu ya. Gini Mas, sekarang kalau yang saya bilang zaman sekarang ya Mas ya. Zaman sekarang itu kalau orang yang membuat seperti itu ya Mas ya, katakanlah sandat atau kiriman seperti apa gitu ya. Zaman sekarang tuh orangnya pintar-pintar Mas. Bisa mengelabui apa ya, bisa mengelabui orang lain gitu Mas. Bahkan bisa mengelabui orang pintar juga gitu Mas. Oke, paham. Jadi yang ibaratnya dimintain tolong untuk nambani itu kejebak juga gitu ya Mas. Iya. Waduh, ini jadi kayak bener-bener kayak di film-film horor luar negeri dong Mas Febri. Iya. Ya. Sama ini Mas, kalau antara pengaruh dari posisi tidurnya ibu, kita kan dapur sama kamar mandi kan di bawah. Nah, sebenarnya ibu itu posisi tidurnya itu di atas sumur sebenarnya. Itu pengaruh nggak sih sebenarnya? Di atas sumur. Tapi sumurnya sumur biasa kan, bukan sumur Biasa masih kita pakai sehari-hari. artetis gitu kan Mas, bukan yang nggak, maksudnya bukan Nggak. yang pakai apa tuh namanya, keluwong gitu terus ditutup, itu bukan kan? Nggak. Bukan. Oke. Ini kalau menurut saya pribadi ya Mas ya. Mm-mm. Ini kalau menurut saya pribadi itu sebenarnya nggak masalah ya. Sebenarnya nggak masalah. Tetapi memang ada beberapa orang yang kayak apa ya, Punya kepercayaan. punya kepercayaan kalau tempat tidurnya itu di atas Sumur itu nggak sumur baik, atau bahkan di atas kamar mandi atau belakang gitu, ada kepercayaan tersendiri yang nggak boleh gitu ada. Tapi kalau saya pribadi sebenarnya nggak masalah sih gitu. nggak masalah ya. Heeh. Oke. Oke. Baiklah, Mas Puput, terima kasih ya sudah bergabung malam hari ini. Sebentar Mas, sebentar. Satu kali lagi mau nanya sama Mas Febri. Mm-mm. Mm-mm. Ini kan posisi istri kan sedang hamil. Mm-mm. Nah, sosok itu sebenarnya masih mengintai atau memang sudah pergi? Oke, pertanyaan balik, kenapa bisa tanya begitu Mas? Takutnya kan istri kan sedang hamil. Takutnya nanti mengganggu atau apa? Mas, Ya, gini. ini ngomong-ngomong Mas di loudspeaker bukan sih? Enggak. Bukan handsfree juga ya? Enggak. Oke. Soalnya Gini. agak ngegaung gitu, ngegema. Halo. Sempat ada pertanyaan seperti itu, pasti Ada sesuatu. ada sesuatu, entah itu merasakan, entah itu melihat gitu, pasti ada. Iya, pas. Mas. Ya. Betul. Ya memang benar karena sosok tersebut masih ada di sekitaran situ gitu Mas. Oh, Dan gini aja, kalau kita jangan takut Mas, jangan takut dengan sosok-sosok seperti itu, apalagi kiriman gitu ya Mas ya. Kita percaya saja, kita selalu berdoa demi keselamatan keluarga lah gitu. Yang penting kita tetap percaya sama Allah gitu. iya Mas. Kalau ditanya sosoknya masih ada di situ atau enggak, masih ada. Oh,
Tapi yang perlu di garis bawah ya Mas ya, kita jangan terpaku dengan pemikiran ke situ gitu. Kalau kita semakin berpikir keras ke situ gitu, itu akan menjadi kelemahan kita sendiri. Iya betul. Gitu. Oke iya. Ya insya Allah kedepannya istri akan baiklah. Semoga diberi kelancaran gitu. Amin. Baik. Terima kasih ya Mas Puput. Jadi Iya. Mas Puput itu di mana sih? Di makasih. Semarang ya, di Gunung Pati. Di mana? Di Banyumanik. Di Banyumanik. Oke. Thank you ya Mas. Iya, thank you Mas ya. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat istirahat. Waalaikumsalam.